Bayangkan sebuah tempat di mana cahaya matahari nyaris tak menyentuh tanah. Udara lembab menempel di kulit, dan setiap langkah terasa diawasi. Inilah hutan Sumatera, salah satu hutan tropis tertua di dunia. Hutan yang tak dibangun untuk manusia dan tidak pernah berniat melindungi mereka. Hutan Sumatera bukan sekedar kumpulan pohon. Ia adalah ekosistem hidup yang bernapas, bergerak, dan bereaksi. Pohon-pohon raksasa berdiri rapat, menutup langit. Akar-akar besar menjalar di tanah seperti perangkap. Kabut tipis sering turun tiba-tiba, membuat jarak pandang menghilang. Di sini, suara ranting patah bisa berarti dua hal: hewan yang melintas atau sesuatu yang sedang mendekat tanpa suara. Banyak pendaki mengatakan satu hal yang sama. Di hutan ini, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Penguasa sejati hutan Sumatera bukan manusia, melainkan harimau Sumatera. Ia bergerak tanpa suara, langkahnya nyaris tak meninggalkan jejak, dan ia tidak mengaum sebelum menyerang. Harimau Sumatera adalah pemburu penyendiri. Ia bisa mengikuti mangsa berjam-jam, bahkan berhari-hari, menunggu momen lengah. Banyak korban serangan harimau ditemukan dalam kondisi tanpa perlawanan, karena serangannya datang dari belakang, cepat, dan mematikan. Di hutan ini, jika harimau Sumatera sudah memutuskan, manusia bukan lagi lawan. Jika harimau adalah bayangan, maka gajah Sumatera adalah bencana berjalan. Beratnya bisa mencapai 5 ton. Saat berjalan cepat, tanah terasa bergetar. Saat menyerang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Gajah yang stres atau terkejut bisa merobohkan pohon, menghancurkan pondok, dan menginjak apapun yang ada di jalurnya. Banyak konflik manusia dan gajah terjadi karena satu kesalahan fatal: menganggap gajah akan selalu menghindar. Padahal, jika gajah memilih menyerang, itu adalah keputusan final. Tubuhnya lebih kecil dari beruang lain. Namun, jangan tertipu. Beruang madu Sumatera dikenal sangat agresif. Jika merasa terancam, cakarnya panjang, rahangnya kuat, dan serangannya sering diarahkan ke wajah. Banyak orang tidak pernah melihat beruangnya. Mereka hanya mendengar geraman mendadak dari jauh sangat dekat, dan dalam hitungan detik, semua berubah menjadi kehancuran. Hutan Sumatera juga rumah bagi pembunuh senyap lainnya. Ular piton cukup kuat untuk melilit tubuh manusia hingga napas terembus terakhir. Kobra dan viper dengan racun yang bisa melumpuhkan dalam hitungan menit. Yang membuat mereka berbahaya bukan hanya racunnya, tapi kamuflasenya. Seringkali manusia baru sadar ada ular di dekatnya setelah semuanya terlambat. Di hutan Sumatera, ancaman tidak selalu besar. Lintah menghisap darah tanpa terasa, kelabang terasa menggigit dengan racun yang menyakitkan. Serangga membawa penyakit mematikan. Luka kecil di hutan seperti ini bisa berubah menjadi infeksi serius, tanpa obat, tanpa bantuan, tanpa jalan keluar. Di kota, manusia adalah penguasa. Di hutan Sumatera, manusia hanyalah tamu rapuh. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Tersesat beberapa ratus meter bisa berarti tidak pernah ditemukan. Banyak yang masuk dengan rasa percaya diri, tidak semua keluar dengan cerita. Hutan ini tidak jahat, ia hanya berjalan sesuai hukumnya sendiri. Hutan Sumatera bukan tempat untuk ditaklukkan, ia adalah tempat untuk dihormati. Di sana, alam masih memegang kendali penuh, dan manusia hanyalah satu spesies kecil di antara para predator, racun, dan kegelapan. Jika suatu hari kamu melangkah ke hutan ini, ingat satu hal: bukan hutan yang berbahaya, tetapi rasa sombong manusia yang lupa bahwa ia bukan penguasa. Jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan berikan komentar dan dukungan kepada kami.
supaya kami bisa bersemangat memberikan informasi mengenai hutan dan satwa yang ada di Indonesia.